Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa beberapa obat paling kuat yang pernah dikenal manusia ternyata tidak tersimpan di laboratorium farmasi atau dikunci di pusat penelitian modern, melainkan tertulis langsung di dalam halaman-halaman Alkitab? Banyak orang tidak menyadari hal ini. Sementara kebanyakan dari kita segera pergi ke apotek setiap kali merasa tidak enak badan, sebenarnya ada berbagai tanaman yang disebutkan dalam kitab suci yang telah membantu menyembuhkan manusia selama ribuan tahun. Tanaman-tanaman ini bahkan didukung oleh bukti klinis yang nyata. Ilmu pengetahuan modern kini mulai membuktikan bahwa tanaman tersebut benar-benar bekerja persis seperti yang telah dipahami oleh nenek moyang dalam kisah-kisah Alkitab sejak dahulu. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada Anda 20 tanaman di antaranya. Tanaman yang dapat mengubah selamanya cara Anda memandang penyembuhan alami. Tetaplah menonton sampai akhir, karena nomor 17 dalam daftar ini pada zaman Alkitab begitu berharga hingga nilainya setara dengan berat emas, dan ilmu pengetahuan modern baru saja memastikan bahwa tanaman itu mampu membantu mengatur gula darah bahkan lebih baik daripada beberapa obat. Dan nomor 20 tidak hanya disebut sekali atau 2 kali. Tanaman itu muncul lebih dari 500 kali di dalam kitab suci sebagai simbol tertinggi kehidupan, dan para ahli jantung akhirnya mulai memahami alasannya. Pastikan Anda berlangganan harta alam yang terlupakan, karena setiap minggu kami menghadirkan video baru yang menghubungkan kebijaksanaan Alkitab kuno dengan pengetahuan kesehatan modern agar Anda dapat mengambil kendali atas kesejahteraan Anda sendiri. Jadi mari kita mulai. Berikut adalah 20 tanaman yang disebutkan dalam Alkitab yang dipercaya dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan Anda. Daftar ini disusun dari yang menakjubkan hingga yang benar-benar terasa seperti mukjizat. Nomor 1, aloe atau yang kita kenal sebagai lidah buaya, tanaman yang dikenal dalam kisah pemakaman, namun justru membantu menyembuhkan yang masih hidup. Mari kita mulai dengan tanaman yang bagi banyak orang mungkin hanya terlihat sebagai sesuatu yang ada di rak kamar mandi. Namun sebenarnya tanaman ini memiliki salah satu penyebutan yang paling mendalam dalam kitab suci. Aloe muncul dalam Yohanes 19 ayat 39 ketika Nikodemo membawa campuran mur dan aloe sekitar 34 kg untuk mempersiapkan tubuh Yesus sebelum pemakaman. Coba pikirkan sejenak, 34 kg bukanlah jumlah yang kebetulan. Itu adalah perlakuan khusus yang biasanya diberikan hanya kepada orang yang sangat dihormati dalam kematian mereka. Namun, ada satu hal yang sering terlewatkan. Aloe begitu berharga sehingga digunakan dalam proses pemakaman Kristus. Mengapa demikian? Karena pada zaman kuno aloe vera dikenal sebagai salah satu tanaman penyembuh paling kuat yang pernah ada. Bangsa Mesir menyebutnya tanaman keabadian. Cleopatra menggunakan aloe setiap hari dalam perawatan dirinya. Bahkan tanaman ini tercatat dalam naskah medis yang usianya mencapai lebih dari 4.000 tahun. Ilmu pengetahuan modern kini mulai mengejar pemahaman kuno tersebut dengan hasil yang sangat mengesankan. Berbagai uji klinis menunjukkan bahwa gel aloe mampu mempercepat penyembuhan luka, termasuk luka bakar dan luka setelah operasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa aloe dapat membantu mengurangi peradangan, mendukung kesehatan pencernaan, dan bahkan membantu kondisi seperti penyakit radang usus. Gel bening yang tersembunyi di dalam daun tebalnya mengandung lebih dari 75 senyawa aktif, termasuk vitamin, mineral, enzim, dan polisakarida yang benar-benar membantu proses perbaikan jaringan tubuh. Inilah cara penggunaan tradisional yang sampai hari ini masih banyak dipraktikkan. Untuk luka bakar ringan, goresan kecil, atau iritasi kulit, cukup potong selembar daun aloe segar, lalu oleskan gelnya langsung pada bagian kulit yang terkena. Sensasi sejuknya terasa hampir seketika, dan proses penyembuhan pun mulai bekerja dengan cepat. Untuk masalah pencernaan, jus aloe yang diminum dapat membantu menenangkan peradangan di sepanjang saluran pencernaan. Selama bertahun-tahun, aloe sering terlupakan karena munculnya krim modern untuk luka bakar dan berbagai obat pencernaan.
Namun, banyak dari produk tersebut mengandung bahan sintetis yang kadang membawa efek samping. Aloe menawarkan sesuatu yang sudah diberikannya selama ribuan tahun. Penyembuhan yang murni dan efektif dipercaya sejak masa Alkitab. Cobalah memikirkannya seperti tanaman yang begitu berharga hingga pernah dianggap layak untuk seorang raja. Namun mungkin saat ini justru tumbuh sederhana di dekat jendela rumah Anda, menunggu Anda mengingat kembali apa sebenarnya kekuatannya. Nomor 2, incienso atau yang dikenal sebagai kemenyan, hadiah yang terus memberi. Incienso disebutkan lebih dari 20 kali di dalam kitab suci, mulai dari minyak pengurapan kudus dalam Eksodo 30 ayat 34 hingga hadiah yang dibawa kepada bayi Yesus dalam Mateo 2 ayat 11. Dan disinilah pertanyaan yang jarang diajukan. Mengapa incienso? Mengapa resin ini begitu berharga hingga disebut bersama emas dan mur sebagai persembahan yang layak bagi raja segala raja? Jawabannya karena incienso dari spesies Boswellia telah dikenal sebagai salah satu obat anti-inflamasi alami paling kuat selama lebih dari 5.000 tahun. Resin ini mengandung asam boswelat yang dalam penelitian modern terbukti mampu mengurangi peradangan dengan efektivitas yang sebanding dengan beberapa obat medis, tetapi tanpa membawa efek samping yang berat. Berbagai studi klinis terbaru juga menunjukkan bahwa ekstrak incienso dapat membantu memperbaiki gejala osteoartritis, artritis reumatoid, asma, serta penyakit radang usus. Yang kita bicarakan di sini adalah penelitian nyata yang telah dipublikasikan dan ditinjau oleh para ahli yang menunjukkan bahwa resin dari tanaman Alkitab ini memang bekerja. Para imam pada zaman kuno membakarnya di dalam bait suci bukan hanya karena aromanya yang harum, tetapi juga karena asapnya dipercaya memberi manfaat bagi pernapasan. Disinilah keistimewaan kemenyan. Tanaman ini bekerja melawan peradangan hingga pada tingkat molekuler dengan menghambat enzim yang memicu reaksi inflamasi di seluruh tubuh. Dalam penggunaan tradisional, resin ini dibakar sebagai dupa untuk membantu masalah pernapasan, dicampur dengan minyak untuk meredakan nyeri sendi, dan juga dikonsumsi dalam jumlah tertentu untuk membantu peradangan pada sistem pencernaan. Resin ini berasal dari pohon yang tumbuh di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, daerah yang sama dengan tempat berlangsungnya banyak peristiwa dalam kisah Alkitab. Saat ini Anda masih bisa menemukan minyak esensial kemenyan atau suplemen ekstrak resinnya, meskipun kualitasnya sangat menentukan. Kemenyan berkualitas tinggi masih memiliki harga yang cukup mahal, sama seperti pada masa ketika para orang bijak membawanya ke Bethlehem. Dalam dunia pengobatan barat modern, kemenyan sempat terlupakan. Bukan karena tidak efektif, melainkan karena perusahaan farmasi mengembangkan obat antiinflamasi sintetis dan memasarkannya secara besar-besaran. Masalahnya, banyak obat tersebut sering membawa efek samping yang serius, seperti gangguan lambung, kerusakan hati, hingga risiko pada jantung dan pembuluh darah. Kemenyan menawarkan sesuatu yang telah diberikannya sejak zaman kuno. Kekuatan penyembuhan antiinflamasi yang kuat tanpa merusak tubuh dalam prosesnya. Itulah hadiah yang dahulu dianggap layak bagi Kristus, dan 2000 tahun kemudian masih terus memberikan karunia penyembuhan. Nomor 3, mur, antiseptik kuno yang telah dikenal sejak lama. Mur muncul bersama incienso dalam kisah hadiah yang terkenal itu, tetapi juga disebutkan dalam Eksodo 30 ayat 23 sebagai salah satu bahan utama dalam minyak pengurapan kudus. Ketika Anda memahami apa sebenarnya yang dilakukan mur, Anda mulai mengerti mengapa resin ini dipandang sebagai sesuatu yang suci. Mur, atau Commiphora myrrha, adalah resin dengan sifat antimikroba yang sangat kuat serta kemampuan membantu penyembuhan luka. Para tabib kuno menggunakan mur untuk membersihkan luka, mengatasi infeksi, dan menjaga kesehatan mulut. Penelitian modern kini mengonfirmasi bahwa resin ini memiliki efek antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi yang nyata. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa ekstrak mur efektif melawan banyak jenis bakteri dan jamur,
termasuk beberapa yang dikenal cukup resisten terhadap pengobatan biasa. Dalam praktik tradisional, mur sering dicampur dengan anggur atau air dan digunakan sebagai obat kumur untuk masalah gusi dan infeksi di mulut. Resin ini juga dioleskan langsung pada luka di kulit, serta dikonsumsi dalam jumlah tertentu untuk membantu gangguan pencernaan dan infeksi dalam tubuh. Yang membuat mur begitu menarik adalah perannya pada zaman Alkitab. Tanaman ini dipakai bukan hanya untuk menyembuhkan orang yang masih hidup, tetapi juga digunakan dalam persiapan pemakaman. Mur hadir dalam kisah kelahiran Yesus sebagai salah satu hadiah, dan juga muncul kembali pada saat kematiannya sebagai rempah yang digunakan dalam pemakaman. Hal ini bukanlah kebetulan. Mur seolah menjadi simbol penghubung antara kehidupan dan kematian, antara pembusukan dan pelestarian, antara penyakit dan kesehatan. Resin ini memiliki rasa yang sangat pahit, dan justru rasa pahit itulah yang menjadi bagian dari kekuatan medisnya. Kepahitan tersebut membantu merangsang fungsi pencernaan dan sekaligus memberikan efek antimikroba yang kuat. Saat ini Anda masih dapat menemukan minyak esensial mur, tinctur, maupun resin alaminya, meskipun kualitasnya bisa sangat bervariasi. Mur sempat menghilang dari praktik kedokteran barat modern ketika antibiotik dan antiseptik sintetis mulai mendominasi. Namun, mur tidak pernah benar-benar hilang dari pengobatan tradisional di wilayah Timur Tengah maupun dalam sistem Ayurveda. Tanaman ini tetap digunakan untuk menjaga kesehatan mulut, merawat luka, dan membantu sistem pencernaan. Selama ribuan tahun, mur terus menawarkan hal yang sama. Penyembuhan antimikroba yang nyata dan dapat dipercaya, sebagaimana telah dikenal sejak masa Nabi Musa. Nomor 4. Zaitun, pohon kehidupan. Pohon zaitun muncul di sepanjang kitab suci lebih sering daripada hampir semua tanaman lainnya. Dari kisah burung merpati yang kembali kepada Noe membawa sehelai cabang zaitun dalam Genesis 8 ayat 11, hingga minyak urapan yang digunakan di seluruh perjanjian lama, dan bahkan dalam Santiago 5 ayat 14 yang mengajarkan para penatua untuk mengurapi orang sakit dengan minyak. Pohon zaitun benar-benar terjalin dalam kisah penyembuhan yang tercatat dalam Alkitab. Dan inilah alasannya. Minyak zaitun, terutama yang ekstra virgin dan diperas secara dingin, adalah salah satu makanan penyembuh yang paling banyak diteliti dalam ilmu gizi modern. Pola makan Mediterania yang sangat bergantung pada minyak zaitun telah lama dikaitkan dengan penurunan penyakit jantung, stroke, diabetes, serta angka kematian secara keseluruhan. Berbagai penelitian klinis menunjukkan bahwa lemak tak jenuh tunggal dan polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu menurunkan peradangan, memperbaiki kadar kolesterol, melindungi tubuh dari stres oksidatif, dan mendukung kesehatan jantung. Namun, dalam penggunaan pada masa Alkitab, minyak zaitun tidak hanya dipandang sebagai makanan. Minyak ini juga dioleskan langsung pada luka, digunakan sebagai dasar untuk berbagai ramuan obat, dan dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan ketika diterapkan pada kulit. Cara penggunaan tradisionalnya sederhana tetapi sangat bermakna. Minyak zaitun murni dioleskan pada luka atau masalah kulit. Minyak ini juga diminum dalam jumlah tertentu untuk membantu kesehatan pencernaan dan sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat minyak obat dengan merendam berbagai tanaman herbal penyembuh di dalamnya. Pengurapan orang sakit dengan minyak bukan sekadar simbol keagamaan. Itu juga merupakan praktik terapeutik. Inilah hal yang penting untuk dipahami. Dalam kehidupan masyarakat pada zaman Alkitab, minyak zaitun begitu penting hingga menjadi lambang kedamaian, kemakmuran, penyembuhan, dan bahkan berkat dari Tuhan. Pohon zaitun sendiri mampu hidup selama ribuan tahun. Beberapa pohon zaitun di Taman Getsemani dipercaya telah berusia lebih dari 2000 tahun. Minyak zaitun sebenarnya tidak pernah benar-benar dilupakan. Namun, yang sering terlupakan adalah alasan mengapa dahulu ia dianggap begitu suci. Minyak ini bukan sekadar makanan. Ia juga merupakan obat alami bagi siapapun yang menghadapi peradangan, risiko penyakit jantung,
atau masalah pada kulit. Minyak zaitun yang dahulu digunakan untuk mengurapi para raja dan menyembuhkan orang sakit masih tersedia sampai hari ini. Ia tetap efektif dan masih bekerja persis seperti yang telah digambarkan dalam kitab suci. Nomor 5. Isopo, tanaman pemurnian. Isopo muncul dalam beberapa ritual pemurnian paling penting yang tercatat dalam Alkitab. Dalam Mazmur 51 ayat 7 tertulis, Purificame con isopo isere limpio. Exodo 2:22 menggambarkan bagaimana isopo digunakan untuk mengoleskan darah Paskah pada tiang pintu rumah. Bahkan dalam kisah penyaliban, sebuah spons yang dibasahi cuka diangkat kepada Yesus menggunakan sebatang ranting isopo. Namun tanaman isopo, Isopus officinalis, tidak dipilih secara kebetulan dalam ritual-ritual tersebut. Tanaman ini dipilih karena bangsa Israel pada zaman dahulu telah memahami bahwa tanaman ini memiliki sifat pembersih dan antimikroba yang nyata. Penelitian modern mengonfirmasi bahwa isopo mengandung berbagai senyawa dengan efek antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Sejumlah studi menunjukkan bahwa minyak esensial dari tanaman ini efektif melawan patogen yang menyerang sistem pernapasan. Dan sejak lama telah digunakan secara tradisional untuk membantu meredakan batuk, bronkitis, serta rasa sesak di dada. Tanaman ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu menenangkan peradangan. Dalam praktik tradisional, daun isopo yang dikeringkan sering diseduh menjadi teh untuk membantu gangguan pernapasan. Tanaman ini juga digunakan sebagai obat kumur untuk infeksi tenggorokan dan dioleskan langsung pada kulit untuk membersihkan serta merawat luka. Isopo sendiri tumbuh sebagai semak kecil yang hidup lama dengan bunga-bunga kecil berwarna biru atau ungu yang tersusun seperti tangkai. Hal yang menarik adalah bahwa perintah dalam Alkitab untuk menggunakan isopo dalam ritual pemurnian bukan hanya simbol rohani semata. Itu juga merupakan bentuk kebijaksanaan medis yang sangat praktis. Menggunakan tanaman dengan sifat antimikroba dalam ritual pemurnian berarti bahwa praktik tersebut secara nyata membantu mencegah penyebaran penyakit. Isopo memang sempat dilupakan dalam pengobatan modern ketika antibiotik dan bahan disinfektan mulai berkembang. Namun, para praktisi pengobatan herbal tradisional tidak pernah berhenti menggunakannya untuk mengatasi infeksi pernapasan, sakit tenggorokan, dan sebagai agen antimikroba alami. Isopo masih memberikan hal yang sama seperti yang pernah diberikan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu. Pembersihan yang nyata dan bekerja pada berbagai tingkat. Anggap saja tanaman ini sebagai pengingat bahwa pemurnian bukan sekadar konsep, melainkan suatu proses fisik yang benar-benar terjadi ketika kita menggunakan pengobatan yang tepat. Nomor 6, igo, tanaman dengan kompres penyembuh. Pohon igo muncul berkali-kali di dalam kitab suci, tetapi ada satu kisah yang menonjol karena berkaitan langsung dengan penggunaan medisnya. Dalam 2 Reyes 27, ketika Raja Ezekias sedang sakit parah dan hampir meninggal, Nabi Isaias memberikan instruksi yang sangat jelas. Tomen una masa de higos. Mereka membuat kompres dari buah igo, menempelkannya pada tumor milik Ezekias, dan ia pun pulih. Peristiwa ini bukan sekadar simbol. Itu adalah resep pengobatan yang dicatat langsung dalam kitab suci dan ternyata berhasil. Buah igo atau Ficus carica mengandung enzim, terutama vicina, yang memiliki sifat terapeutik nyata. Penelitian modern menunjukkan bahwa getah dan ekstrak igo memiliki efek antimikroba, dan penggunaan kompres dari buah igo untuk masalah kulit, bisul, serta luka telah tercatat dalam berbagai budaya kuno. Buah ini juga kaya akan serat, mineral, dan antioksidan, menjadikannya berharga bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai bagian dari pengobatan alami. Dalam praktik tradisional, buah igo segar yang dihancurkan atau buah kering yang direndam lalu ditumbuk digunakan sebagai kompres untuk bisul, abses, dan area kulit yang meradang.
Selain itu, mengonsumsi buah igo secara rutin juga dipercaya membantu kesehatan pencernaan dan meredakan sembelit. Inilah yang membuat kisah penyembuhan ini begitu penting. Cerita tersebut menunjukkan bahwa kitab suci tidak hanya menyimpan ajaran spiritual, tetapi juga mencatat pengetahuan medis praktis yang benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Kesembuhan Raja Ezekias bukanlah sebuah keajaiban tanpa penjelasan. Itu adalah hasil dari penggunaan tanaman obat yang nyata, diterapkan dengan bimbingan kenabian. Buah igo masih bisa ditemukan di mana-mana hingga hari ini. Rasanya tetap lezat dan manfaatnya tetap sama seperti dahulu. Bagi siapapun yang berjuang dengan masalah kulit yang sulit sembuh atau gangguan pencernaan, buah yang sama yang pernah membantu menyembuhkan seorang raja kini tumbuh di halaman rumah dan dapat ditemukan dengan mudah di pasar atau supermarket. Nomor 7, granada, buah dari bait suci. Pada masa Alkitab, buah granada memiliki makna yang sangat penting. Bahkan gambarnya disulam pada pakaian para imam seperti yang dijelaskan dalam Eksode 20, 8, 3334. Buah ini muncul berulang kali dalam kitab suci sebagai lambang kelimpahan, tetapi masyarakat pada masa itu juga memahami bahwa granada membawa manfaat kesehatan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan hal tersebut dengan sangat meyakinkan. Buah granada atau Punica granatum termasuk di antara makanan dengan kandungan antioksidan tertinggi yang pernah diukur. Berbagai penelitian klinis menunjukkan bahwa jus granada dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, melawan peradangan, dan bahkan memperlambat perkembangan beberapa jenis kanker. Penelitian juga menunjukkan manfaat besar bagi kesehatan kardiovaskular, seperti meningkatkan aliran darah, memperbaiki kadar kolesterol, serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Buah ini mengandung punicalagin dan berbagai polifenol lain yang merupakan antioksidan lebih kuat dibandingkan yang ditemukan dalam teh hijau atau anggur merah. Dalam penggunaan tradisional, buah granada dimakan segar, dijadikan jus, dan bahkan kulitnya digunakan sebagai obat karena memiliki sifat penyembuhan yang lebih kuat, terutama untuk mengatasi diare dan infeksi. Bunga serta kulit batang pohonnya juga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Hal yang sangat menarik adalah betapa berharganya buah ini pada masa itu. Granada menghiasi dinding bait suci, disulam pada pakaian para imam, dan sering muncul dalam seni kuno sebagai simbol kehidupan dan kesuburan. Bukan hanya karena bentuknya indah, tetapi karena orang-orang memahami bahwa buah ini membantu menopang kehidupan. Buah granada sebenarnya tidak pernah benar-benar dilupakan. Yang terlupakan adalah fakta bahwa dahulu ia dipandang sebagai obat. Kita sering menganggapnya hanya sebagai buah sehat biasa, tanpa menyadari bahwa pada zaman Alkitab, granada dipahami sebagai obat pencegah yang kuat bagi kesehatan jantung, peradangan, dan umur panjang. Granada masih memberikan manfaat yang sama seperti yang telah diberikannya selama ribuan tahun. Nomor 8, cedar, kayu dari bait suci. Cedar dari Libanon disebutkan lebih dari 70 kali dalam kitab suci, dan paling terkenal sebagai bahan utama dalam pembangunan bait suci Salomon. Namun cedar tidak dipilih hanya karena kekuatan dan keindahannya. Kayu dan minyak dari cedar memiliki sifat antimikroba yang sangat kuat, sesuatu yang telah dipahami oleh para pembangun pada masa kuno. Cedrus libani menghasilkan minyak aromatik yang mampu mengusir serangga, mencegah pembusukan, dan memiliki efek antiseptik yang nyata. Penelitian modern juga menegaskan bahwa minyak esensial cedar memiliki sifat antibakteri, anti jamur, serta kemampuan alami untuk mengusir serangga. Dalam penggunaan tradisional, kayu cedar sering dibakar seperti dupa untuk tujuan pemurnian. Minyak dari cedar juga digunakan untuk merawat berbagai masalah kulit dan membantu penyembuhan luka. Selain itu, kayu cedar ditempatkan di ruang penyimpanan untuk mencegah pembusukan serta melindungi barang dari kerusakan akibat serangga.
Senyawa aromatik yang terkandung di dalamnya tidak hanya melindungi kayu itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang disimpan di sekitarnya. Disinilah hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika kitab suci menyebut penggunaan cedar dalam ritual pemurnian, dalam pembangunan ruang-ruang suci, bahkan dalam tata cara penanganan penyakit kusta dalam kitab Levitiko, semua itu bukanlah kebetulan. Cedar dipilih karena kemampuannya yang nyata untuk melawan pencemaran dan proses pembusukan. Pohon cedar dari Libanon yang terkenal kini bahkan berada dalam ancaman kelangkaan. Namun, minyak esensial cedar masih dapat ditemukan dari spesies yang berkerabat dekat. Minyak ini digunakan untuk membantu kesehatan pernapasan, merawat kulit, dan sebagai antimikroba alami. Minyak cedar masih memberikan manfaat yang sama seperti pada masa Salomon, perlindungan dan pemurnian yang bekerja hingga pada tingkat molekuler. Nomor 9, mostaza, penyembuh seukuran iman. Yesus pernah menggunakan biji mostaza sebagai gambaran dalam pengajarannya di Mateo 13, 3132, menjelaskan bagaimana benih yang sangat kecil dapat tumbuh menjadi tanaman yang besar. Namun, mostaza dari spesies Brassica bukan hanya sebuah perumpamaan. Tanaman ini juga dikenal sebagai obat alami yang sangat kuat. Selama berabad-abad, tapal mostaza dibuat dari biji mostaza yang ditumbuk halus, dicampur dengan air atau minyak, lalu ditempelkan pada dada untuk membantu mengatasi sesak napas, pneumonia, dan pilek yang terasa berat di dada. Senyawa di dalam mostaza menghasilkan rasa hangat dan meningkatkan aliran darah pada area yang dioleskan, membantu tubuh membuka saluran pernapasan yang tersumbat. Penelitian modern menunjukkan bahwa mostaza mengandung glukosinolat yang di dalam tubuh berubah menjadi isotiosianat, senyawa dengan efek antiinflamasi yang nyata dan bahkan berpotensi melawan perkembangan kanker. Biji mostaza juga kaya akan mineral dan memiliki sifat antimikroba alami. Dalam praktik tradisional, tapal mostaza digunakan untuk membantu mengurangi sesak di dada. Ada juga kebiasaan merendam kaki dalam air hangat yang dicampur mostaza untuk membantu menarik tekanan dari kepala dan meredakan hidung tersumbat. Selain itu, mostaza yang diolah sebagai makanan juga dikonsumsi untuk merangsang pencernaan dan memperlancar sirkulasi darah. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tapal mostaza sangat kuat dan dapat menyebabkan iritasi bahkan luka pada kulit jika dibiarkan terlalu lama. Karena itu, penggunaannya harus hati-hati, biasanya dengan lapisan pelindung antara mostaza dan kulit. Mostaza mulai jarang digunakan ketika obat dekongestan modern dan antibiotik menjadi umum tersedia. Tetapi, obat-obatan tersebut seringkali hanya menekan gejala tanpa benar-benar membantu tubuh membersihkan infeksi dari dalam. Tapal mostaza justru membantu sistem kekebalan tubuh melakukan tugasnya dengan meningkatkan sirkulasi dan memecah sumbatan secara alami. Nomor 10, menta, tanaman yang bahkan pernah dihitung sebagai persembahan. Yesus menyebut menta dalam Mateo 23 ayat 23 ketika ia menegur para Farisi yang begitu teliti memberi persepuluhan dari menta, tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasih. Namun perhatikan satu hal, bahkan Yesus mengakui bahwa menta memiliki nilai yang cukup besar hingga dianggap layak untuk dipersembahkan. Pada dunia kuno, menta bukan sekadar tanaman dapur. Ia adalah obat penting. Tanaman dari keluarga menta atau Mentha species telah digunakan selama ribuan tahun untuk membantu masalah pencernaan, mual, sakit kepala, dan gangguan pernapasan. Penelitian modern kini membuktikan hampir semua penggunaan tradisional tersebut. Studi klinis menunjukkan bahwa minyak menta efektif membantu sindrom iritasi usus, mengurangi nyeri perut dan kembung. Teh menta membantu meredakan mual dan gangguan pencernaan. Kandungan mentol di dalam menta membantu membuka saluran pernapasan dan dapat meredakan hidung tersumbat serta sakit kepala. Dalam penggunaan tradisional, orang sering minum teh menta setelah makan untuk membantu pencernaan.
Minyak menta juga dioleskan pada pelipis untuk meredakan sakit kepala, atau uap menta dihirup untuk membantu pernapasan ketika hidung tersumbat. Tanaman ini tumbuh dengan sangat mudah dan cepat menyebar di kebun. Justru disitulah hal yang menarik. Karena sekarang menta begitu umum, kita sering lupa bahwa dahulu tanaman ini pernah dianggap cukup berharga hingga dipersembahkan kepada bait suci. Pada masa sebelum obat antasida dan obat mual modern, tanaman seperti menta memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Menta sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan kita. Yang hilang adalah cara kita memandangnya sebagai obat alami yang serius untuk gangguan pencernaan, mual, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Menta tetap menawarkan sesuatu yang sederhana namun efektif, sama seperti yang telah diberikannya sejak zaman Alkitab. Sekarang, jika Anda mulai melihat pola di sini, mungkin Anda mulai menyadari sesuatu. Kitab suci bukan hanya sebuah panduan spiritual. Di dalamnya juga tersimpan pengetahuan kesehatan yang nyata, pengetahuan yang bahkan hari ini mulai dibuktikan kembali oleh ilmu pengetahuan modern. Jika bagian ini membuka cara pandang baru bagi Anda, ada satu hal kecil yang bisa Anda lakukan. Berikan tanda suka pada video ini sekarang. Dengan begitu, video ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang sedang mencari cara penyembuhan yang menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan jika Anda belum berlangganan, klik tombol subscribe di Harta Alam yang terlupakan dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami sedang membangun sebuah komunitas yang percaya bahwa penyembuhan sejati tidak hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang keseimbangan hidup. Saya akan sangat senang jika Anda menjadi bagian dari perjalanan ini. Nomor 11. Ruda, pelindung dengan rasa pahit. Ruda disebut bersama menta dalam Lukas 11 ayat 42 sebagai salah satu tanaman yang bahkan dihitung sebagai persepuluhan oleh para Farisi. Tanaman ruda atau Ruta gravolens memiliki rasa yang sangat pahit dan sejak lama digunakan secara tradisional untuk membantu gangguan pencernaan serta meredakan peradangan. Tanaman ini mengandung senyawa yang disebut rutin bersama berbagai flavonoid lain yang memiliki efek antiinflamasi yang nyata. Dalam praktik tradisional, ruda biasanya diseduh dalam jumlah kecil sebagai teh untuk membantu ketidaknyamanan pencernaan, masalah menstruasi, dan peradangan. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Ruda mengandung senyawa yang dapat menyebabkan sensitivitas terhadap cahaya matahari dan juga dapat memicu kontraksi rahim. Karena itu tanaman ini tidak boleh digunakan selama kehamilan dan hanya boleh digunakan dalam jumlah yang sangat kecil. Inilah salah satu contoh penting. Ketika sebuah tanaman disebut dalam Alkitab, itu tidak berarti penggunaannya tanpa batas. Itu berarti tanaman tersebut dihargai sebagai obat, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan dan kehati-hatian. Ruda perlahan ditinggalkan dalam pengobatan modern, sebagian karena kekhawatiran tentang keamanannya, dan sebagian lagi karena munculnya tanaman herbal lain yang lebih lembut untuk pencernaan. Namun ketika digunakan dengan dosis yang tepat, ruda mencerminkan pemahaman kuno bahwa beberapa obat paling kuat di alam seringkali memiliki rasa yang pahit, kuat, dan harus digunakan dengan penuh rasa hormat. Nomor 12, cilantro, misteri dari manna. Ketika bangsa Israel pertama kali melihat manna di padang gurun, Eksodus 16 ayat 31 menggambarkannya seperti biji cilantro berwarna putih, dengan rasa yang menyerupai serpihan manis seperti madu. Perbandingan ini memberi petunjuk penting. Artinya, cilantro sudah begitu dikenal pada masa itu hingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan sesuatu yang baru. Cilantro atau coriandrum, baik bijinya maupun daunnya telah digunakan sebagai obat selama ribuan tahun. Penelitian modern menunjukkan bahwa cilantro membantu mendukung sistem pencernaan, memiliki sifat antimikroba, dan bahkan dapat membantu mengatur kadar gula darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak cilantro dapat membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah sekaligus memperbaiki profil lipid dalam tubuh.
Dalam penggunaan tradisional, biji cilantro sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, gas, dan perut kembung. Sementara daunnya yang segar digunakan untuk membantu proses detoksifikasi dan mendukung kesehatan pencernaan. Biji cilantro memiliki rasa hangat dengan sentuhan aroma citrus dan bahkan ditemukan di dalam makam-makam Mesir kuno. Hal ini menunjukkan betapa lama tanaman ini telah dihargai dalam kehidupan manusia. Cilantro juga muncul dalam berbagai sistem pengobatan tradisional seperti Ayurveda, pengobatan Tiongkok, dan praktik herbal di Timur Tengah. Cilantro sebenarnya tidak pernah dilupakan sebagai bumbu dapur. Namun, yang terlupakan adalah bahwa dahulu tanaman ini juga dianggap sebagai obat penting untuk kesehatan pencernaan dan membantu menstabilkan gula darah. Cilantro masih menawarkan manfaat yang sama seperti yang telah diberikannya sejak perjalanan keluar dari Mesir. Nomor 13. Comino, penyembuh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Comino disebutkan dalam Isaias 28:2527 dalam sebuah bagian yang membahas kebijaksanaan pertanian. Cara pengolahan comino yang dijelaskan di sana menunjukkan bahwa tanaman ini dianggap berharga dan membutuhkan penanganan yang tepat. Comino atau Cuminum simum telah digunakan secara medis selama lebih dari 4.000 tahun. Penelitian modern menunjukkan bahwa comino mendukung kesehatan pencernaan, memiliki sifat antimikroba, dan juga dapat membantu dalam pengelolaan diabetes serta kadar kolesterol. Beberapa penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi suplemen comino dapat membantu memperbaiki kontrol gula darah dan menurunkan kadar kolesterol. Biji comino mengandung timoquinona dan berbagai senyawa lain yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang nyata. Dalam praktik tradisional, teh comino digunakan untuk membantu gangguan pencernaan, gas, dan perut kembung. Biji ini juga sering digunakan dalam masakan sehari-hari karena sifatnya yang hangat dan membantu proses pencernaan. Comino merupakan bahan penting dalam banyak masakan di Timur Tengah, India, dan wilayah Mediterania. Tanaman ini tidak pernah benar-benar hilang dari dapur manusia. Namun, kita perlahan berhenti melihatnya sebagai obat yang membantu kesehatan pencernaan dan metabolisme. Padahal sejak masa Isaias, comino telah dikenal sebagai sumber penyembuhan yang sederhana namun dapat diandalkan. Nomor 14. Bawang putih, obat yang dikenal sejak Mesir kuno. Ketika bangsa Israel mengeluh tentang makanan mereka di padang gurun, Kitab Numeros 11 ayat 5 mencatat bahwa mereka merindukan bawang putih yang dulu mereka makan di Mesir. Kerinduan itu bukan semata soal rasa. Pada masa itu, bawang putih sudah dikenal sebagai salah satu tanaman obat paling penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Tanaman ini, Allium sativum, telah diteliti secara ilmiah lebih luas daripada hampir semua tanaman obat lainnya. Hasilnya sangat jelas. Bawang putih memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan melawan berbagai mikroorganisme berbahaya. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi atau suplementasi bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki kadar kolesterol, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, bawang putih juga memiliki efek antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang nyata. Kandungan alicin serta berbagai senyawa sulfur lain di dalamnya memberikan kekuatan terapeutik yang sangat kuat bagi tubuh manusia. Dalam praktik tradisional, bawang putih sering dimakan mentah untuk membantu tubuh melawan infeksi, digunakan sebagai ramuan untuk membersihkan luka, dan dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan serta memperpanjang usia. Catatan sejarah bahkan menunjukkan bahwa para pekerja Mesir kuno yang membangun piramida diberi jatah bawang putih setiap hari. Tujuannya sederhana tetapi penting. Menjaga stamina, kekuatan, dan daya tahan tubuh mereka selama bekerja. Bawang putih sebenarnya tidak pernah benar-benar dilupakan oleh masyarakat. Ia tetap hadir di dapur hampir di seluruh dunia. Namun, selama beberapa dekade, dunia medis modern sempat menganggapnya hanya sebagai obat rumahan tanpa dasar ilmiah.
kini pandangan itu berubah. Bukti ilmiah yang semakin kuat membuat banyak ahli jantung modern mulai merekomendasikan bawang putih sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan kardiovaskular. Nomor 15, bawang merah, penyembuh yang sederhana namun kuat. Dalam keluhan yang sama di Numeros 11 ayat 5, bawang merah disebut bersama bawang putih sebagai makanan yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel. Sama seperti bawang putih, bawang merah juga dianggap sebagai tanaman obat penting di dunia kuno. Tanaman Allium cepa mengandung banyak senyawa sulfur yang serupa dengan yang terdapat pada bawang putih. Selain itu, bawang merah juga kaya akan quercetin, sebuah antioksidan kuat yang membantu tubuh melawan peradangan dan kerusakan sel. Berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa bawang merah memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan mendukung kesehatan jantung. Konsumsi bawang merah secara teratur juga dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker, peningkatan kesehatan kardiovaskular, serta dukungan terhadap kepadatan tulang. Senyawa sulfur di dalamnya memiliki efek antibakteri alami yang membantu tubuh melawan berbagai patogen. Dalam penggunaan tradisional, bawang merah sering dijadikan tapal untuk membantu meredakan sesak di dada atau batuk berat. Bawang mentah juga dikonsumsi untuk membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, bawang merah menjadi bagian dari makanan sehari-hari sebagai cara sederhana menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada masa wabah penyakit di Eropa, banyak orang bahkan menggantung bawang di dalam ruangan dengan keyakinan bahwa bawang dapat menyerap penyakit dari udara. Meskipun mekanisme yang mereka bayangkan tidak sepenuhnya tepat, penelitian modern menunjukkan bahwa bawang memang memiliki sifat antimikroba yang nyata, sehingga tidak sepenuhnya salah jika masyarakat kuno menganggapnya sebagai pelindung alami bagi kesehatan. Bawang kini begitu umum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang hampir tidak pernah memikirkannya lagi sebagai sesuatu yang istimewa. Kita melihatnya hanya sebagai bahan dapur biasa, padahal pada masa lalu tanaman ini dipandang sebagai obat yang sangat berharga. Dalam dunia kuno, bawang dipercaya membantu memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan bertindak sebagai antimikroba alami yang melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Dengan kata lain, bawang telah menawarkan bentuk penyembuhan yang dapat dipercaya sejak perjalanan keluar dari Mesir hingga hari ini. Nomor 16, Balsamo de Galaad, resin yang sangat berharga. Dalam Yeremias 8:22 terdapat sebuah pertanyaan yang menggugah hati. Nuhai Balsamo en Galaad, nuhai aji mediko? Pertanyaan ini bukan sekadar ungkapan puitis. Pada masa itu, Balsamo de Galaad dikenal sebagai salah satu obat paling berharga di dunia kuno. Resin ini, yang kemungkinan berasal dari tanaman Commiphora gileadensis, digunakan untuk merawat luka, mengurangi peradangan, dan membantu melawan infeksi. Nilainya begitu tinggi sehingga sering diberikan sebagai hadiah kepada para raja dan diperdagangkan di sepanjang jalur perdagangan rempah-rempah kuno. Penelitian modern terhadap spesies Commiphora yang masih ada menunjukkan bahwa tanaman-tanaman tersebut memang memiliki sifat antiinflamasi dan kemampuan membantu penyembuhan luka yang nyata. Dalam praktik tradisional, resin Balsamo de Galaad dioleskan langsung pada luka atau bagian tubuh yang meradang. Resin ini juga dicampurkan ke dalam berbagai salep dan ramuan penyembuh yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Sayangnya, tanaman asli yang diyakini sebagai sumber Balsamo de Galaad kini sangat langka, bahkan kemungkinan telah punah di alam liar. Namun istilah Balsamo de Galaad tetap hidup dalam bahasa manusia sebagai simbol penyembuhan dan penghiburan. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya konsep penyembuhan tertanam dalam kesadaran budaya pada zaman Alkitab. Nomor 17, Cassia, rempah berharga seperti emas. Cassia disebutkan dalam Eksodo 30 ayat 24 sebagai salah satu bahan dalam minyak pengurapan kudus. Dan inilah yang sejak awal telah disinggung sebelumnya. Pada masa Alkitab,
Cassia atau cinnamomum, cassia begitu berharga sehingga nilainya benar-benar setara dengan berat emas. Cassia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kayu manis dan mengandung banyak senyawa bermanfaat yang serupa. Penelitian modern menunjukkan bahwa cassia memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan juga kemampuan membantu mengatur kadar gula darah. Sejumlah studi ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi cassia dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah, terutama pada orang yang memiliki gangguan metabolisme atau resistensi insulin. Kulit batangnya yang harum mengandung sinamaldehida serta berbagai senyawa lain yang memiliki efek terapeutik nyata bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan membantu mengurangi peradangan ringan di dalam tubuh serta mendukung fungsi metabolisme yang lebih seimbang. Dalam praktik tradisional, cassia sering digunakan sebagai bagian dari minyak pengurapan, sebagai bantuan alami bagi sistem pencernaan, serta karena sifatnya yang hangat yang dipercaya membantu memperlancar sirkulasi darah dan memberi efek menghangatkan pada tubuh. Pada masa kuno, rempah ini diperdagangkan di sepanjang jalur perdagangan besar seperti jalur sutra dan termasuk di antara komoditas paling berharga di dunia saat itu. Pedagang membawa kulit batang aromatik ini melintasi gurun dan lautan karena nilainya yang sangat tinggi. Cassia masih tersedia hingga sekarang sebagai rempah dapur dan sering dijual sebagai kayu manis. Meskipun kayu manis asli sebenarnya berasal dari spesies yang berbeda. Namun, untuk membantu menjaga keseimbangan gula darah dan mendukung kesehatan pencernaan, cassia tetap menawarkan manfaat yang sama seperti sejak masa Nabi Musa. Obat alami yang hangat dan menenangkan, bahkan dahulu dianggap cukup suci untuk digunakan di dalam ritual di bait suci. Nomor 18, Canela. Kulit kayu yang dianggap suci. Canela disebutkan dalam Eksodus 30 ayat 23 sebagai salah satu bahan penting dalam minyak pengurapan kudus bersama dengan mira dan cassia. Kayu manis sejati, Cinnamomum verum, bahkan dianggap lebih berharga daripada cassia pada masa itu karena aromanya lebih lembut dan kandungan senyawa aktifnya sangat dihargai dalam pengobatan tradisional. Penelitian modern mengenai kayu manis sangat luas dan memberikan hasil yang mengesankan. Banyak studi menunjukkan bahwa kayu manis membantu memperbaiki kontrol gula darah, memiliki efek antioksidan yang kuat, bersifat antiinflamasi, serta mampu melawan berbagai infeksi bakteri dan jamur. Senyawa aktif di dalamnya juga membantu mengurangi stres oksidatif yang berkaitan dengan berbagai penyakit kronis. Sejumlah uji klinis menunjukkan bahwa suplementasi kayu manis dapat secara signifikan memperbaiki kadar glukosa darah dan kolesterol pada pasien dengan diabetes. Senyawa aktif dalam kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memberikan efek perlindungan pada berbagai sistem organ dalam tubuh, terutama sistem metabolisme dan kardiovaskular. Dalam praktik tradisional, kayu manis digunakan dalam berbagai ramuan obat untuk membantu pencernaan dan melawan infeksi. Kulit kayu yang aromatik ini juga sering dibakar sebagai dupa dan dicampurkan ke dalam salep atau minyak penyembuh untuk memberikan efek hangat dan menenangkan. Hari ini, kayu manis adalah rempah yang sangat umum ditemukan di dapur. Namun, kita sering lupa bahwa dahulu nilainya begitu tinggi hingga bangsa-bangsa pernah berperang demi menguasai jalur perdagangannya. Bagi banyak peradaban kuno, kayu manis bukan sekadar bumbu, melainkan simbol kekayaan, kesehatan, dan kekuatan penyembuhan. Untuk membantu mengatur gula darah dan menjaga kesehatan metabolisme secara keseluruhan, kayu manis masih menawarkan manfaat penyembuhan yang dapat dipercaya, sama seperti sejak masa kitab suci pertama kali dituliskan. Nomor 19, azafran, benang emas dari alam. Azafran disebut dalam Cantar de los Cantares 4 ayat 14 sebagai salah satu rempah yang paling berharga di antara tanaman aromatik lainnya. Azafran atau Crocus sativus
sejak dahulu dikenal sebagai salah satu rempah paling mahal di dunia. Untuk menghasilkan hanya 1 gram azafran, dibutuhkan lebih dari 100 bunga yang dipetik dengan sangat hati-hati, biasanya pada pagi hari ketika bunga baru mekar agar kualitasnya tetap terjaga. Proses yang begitu teliti inilah yang membuatnya begitu bernilai, bahkan sejak zaman kuno hingga hari ini. Penelitian modern menunjukkan bahwa azafran memiliki efek antidepresan yang nyata. Bahkan, dalam beberapa studi hasilnya dapat dibandingkan dengan obat farmasi tertentu. Selain itu, azafran juga memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, serta kemampuan melindungi sel saraf dari kerusakan, yang menjadikannya menarik dalam penelitian tentang kesehatan otak dan penuaan. Berbagai uji klinis menunjukkan bahwa suplementasi azafran dapat membantu memperbaiki gejala depresi ringan hingga sedang serta mengurangi kecemasan. Tanaman ini juga diketahui dapat mendukung kesehatan mata dan membantu menjaga fungsi kognitif, terutama seiring bertambahnya usia, karena senyawa aktifnya membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Dalam penggunaan tradisional, azafran biasanya digunakan dalam jumlah yang sangat kecil, sebagai dukungan bagi suasana hati, membantu gangguan pencernaan, serta sebagai tonik untuk menjaga keseimbangan tubuh. Benang-benang merah keemasannya biasanya direndam dalam air hangat atau susu hangat sebelum diminum, sehingga senyawa aromatiknya dapat larut secara perlahan. Azafran memang masih termasuk rempah yang mahal hingga sekarang. Namun bagi mereka yang sedang berjuang dengan suasana hati yang berat atau masalah emosi, tanaman ini menawarkan dukungan alami yang didukung oleh bukti ilmiah yang nyata. Benang emas kecil yang dahulu cukup berharga untuk disebut dalam puisi Salomon, hingga hari ini masih membawa manfaat penyembuhan. Nomor 20, labit, jantung dari seluruh kisah dalam kitab suci. Inilah tanaman terakhir yang sengaja disimpan hingga bagian akhir, karena ia merangkum hampir semua hal yang telah kita bahas. Labit muncul lebih dari 500 kali di dalam kitab suci, menjadikannya salah satu tanaman yang paling sering disebut. Yesus bahkan menyebut dirinya sebagai labit verdadera dalam Yuan 15 ayat 5, sebuah gambaran yang menunjukkan hubungan antara kehidupan, pertumbuhan, dan sumber kekuatan rohani. Pada masa kuno, anggur dan minuman yang dihasilkan darinya digunakan bukan hanya sebagai minuman biasa, tetapi juga sebagai bagian dari pengobatan. Buah anggur dipahami sebagai sumber kehidupan yang memberi kekuatan bagi tubuh dan menopang kesehatan manusia, karena kandungan alaminya dipercaya membantu memulihkan tenaga dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan disinilah sesuatu yang menarik akhirnya mulai dipahami oleh dunia kardiologi modern. Anggur, serta minuman dari anggur yang dikonsumsi dalam jumlah wajar, ternyata memiliki manfaat yang nyata bagi kesehatan jantung. Senyawa polifenol yang terkandung di dalamnya, terutama resveratrol, diketahui membantu melindungi sistem kardiovaskular, mengurangi peradangan, serta mendukung umur panjang dengan menjaga kesehatan pembuluh darah dan elastisitas arteri. Penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi moderat anggur merah atau produk yang berasal dari buah anggur sering dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung, perbaikan kadar kolesterol, serta tingkat kematian yang lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular. Fenomena yang sering disebut sebagai French paradox, yaitu tingkat penyakit jantung yang lebih rendah meskipun pola makan tinggi, lemak sebagian dijelaskan oleh kebiasaan konsumsi anggur merah dalam jumlah yang seimbang, yang memberikan asupan polifenol secara konsisten dalam pola makan sehari-hari. Dalam praktik tradisional pada masa kuno, anggur digunakan tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai bagian dari pengobatan. Anggur sering dipakai untuk membantu pencernaan, sebagai pelarut bagi ramuan obat lain, serta sebagai sumber nutrisi dan vitalitas. Bahkan, Rasul Pablo pernah menasihati Timoteo dalam 1 de Timoteo 5 ayat 23 untuk menggunakan sedikit anggur bagi kesehatan perutnya, sebuah contoh bahwa penggunaan tanaman ini juga dipahami secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Tanaman anggur memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat pada zaman Alkitab, sehingga ia menjadi simbol yang sangat kuat tentang kehidupan, hubungan, dan sumber pemeliharaan. Namun, makna ini bukan hanya simbol spiritual semata, ia juga mencerminkan pemahaman nyata bahwa tanaman ini benar-benar membantu menopang kesehatan manusia selama ribuan tahun melalui nutrisi dan senyawa alami yang dimilikinya. Tanaman anggur sebenarnya tidak pernah dilupakan. Namun dalam banyak hal, manusia modern memisahkan simbolisme rohaninya dari manfaat penyembuhan fisiknya. Padahal untuk kesehatan jantung dan umur panjang, buah anggur dan produk anggur masih menawarkan perlindungan alami yang sama seperti yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menjelaskan alasan biologis di balik manfaat tersebut. Jika Anda telah menonton video ini sampai akhir, berarti Anda baru saja mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa. Alkitab bukan hanya sebuah teks spiritual, ia juga menyimpan catatan tentang pengetahuan penyembuhan yang nyata, pengetahuan yang bekerja pada masa lalu dan tetap relevan hingga hari ini ketika diuji kembali melalui penelitian modern. 20 tanaman yang kita bahas bukan sekadar cerita rakyat atau kepercayaan lama. Banyak di antaranya kini telah didukung oleh penelitian ilmiah modern yang menunjukkan bahwa tanaman-tanaman ini benar-benar memiliki manfaat medis dan fisiologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Sekarang, saya ingin meminta satu hal kecil dari Anda. Jika video ini mengubah cara Anda memandang kitab suci dan dunia penyembuhan alami, tekan tombol suka pada video ini. Tuliskan juga komentar di bawah dan beritahu saya tanaman Alkitab mana yang paling mengejutkan bagi Anda. Apakah Anda lebih tertarik pada incienso dan mirra? Atau mungkin tim ajo dan cebola? Atau justru tim lafit? Saya membaca setiap komentar dan saya selalu senang mendengar cerita serta pandangan dari Anda. Dan jika Anda belum berlangganan harta alam yang terlupakan, sekarang adalah waktu yang tepat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya. Di kanal ini, kita sedang membangun sesuatu yang sederhana namun bermakna. Menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan pengetahuan modern, sehingga kita dapat melihat kembali warisan pengetahuan yang sering terlupakan. Dan saya akan sangat senang jika Anda berjalan di perjalanan ini bersama kami. Ingatlah satu hal. Terkadang obat yang paling kuat tidak selalu berada di apotek. Kadang-kadang ia sudah ada di dalam kitab suci menunggu seseorang membacanya kembali dengan cara pandang yang baru.